Hai, halo Sobat Alfa Teknik. Saya Rafael dan di samping saya ini Mas Dodo, pemilik channel Idola Service. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV Panasonic yang keluhannya ada suaranya tapi tidak ada gambarnya. Begitu ya Mas Dodo ya? Nah, kali ini kita akan kolaborasi untuk memperbaiki TV Panasonic tersebut bersama dengan Mas Dodo. Mas Dodo ini adalah pemilik dari channel Idola Service. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan Mas Dodo ini juga teknisi terkenal di Klaten dan mempunyai tempat atau klinik servis televisi di daerah mana Mas? Mojayan, tepatnya di Jalan Candisari di belakang Mondrian. Jadi bagi rekan-rekan yang berada di wilayah Klaten dan sekitarnya bisa menghubungi Idola Service jika mempunyai permasalahan seputar elektronik, khususnya di bagian televisi LED, mesin cuci dan kulkas. Google Map-nya ada di sini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki televisi tersebut dan kita cek kerusakannya di bagian apa saja. Oke rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kita tes dulu apa yang jadi penyebabnya atau kendalanya. Saya sudah colokkan, TV sudah dalam keadaan on. Ini sudah start ya Mas ya? Masih merah ini? Oh ini masih merah. Kita on-kan dulu sampai hijau. Nah ini sudah hijau, berarti ini TV sudah start ya rekan-rekan. Hanya saja gambarnya nggak muncul. Ini suaranya ada suaranya nggak ya? Ada. Nah, coba kita kasih antena sembarangan aja, pakai ini aja. Ya suaranya ada rekan-rekan. Kedengaran. Ini volt up-nya nah ini ya. Ini volt up itu. Nah kalau rekan-rekan dengar di sini ada suara noise ya, atau suara dari speakernya. Berarti ini TV sudah nyala, tetapi tidak bisa mengeluarkan gambar. Terus ada triknya nggak Mas untuk kita bisa mengetahui ini bagian rusaknya bagian backlight atau memang layarnya? Ini biasanya pakai lampu, pakai senter. Pakai lampu, pakai senter. Ya. Coba kita pakai ini ya rekan-rekan, ini ada HP kentang. Kita nyalakan flashnya. Jadi seperti ini rekan-rekan cara ceknya kata Mas Dodo. Kita beri antena dulu, jangan lupa. Kelihatan bayang-bayang nanti. Gimana Mas? Kelihatan bayang-bayang ada gambar. Oh jadi kalau di center dari bawah atau dengan cahaya yang kuat seperti di luar seperti ini, kita bisa melihat seperti ini ya rekan-rekan ya. Nanti ada seperti bayang-bayang gambarnya. Jadi itu kerusakannya berarti di bagian mana Mas? Kalau tidak di backlight-nya ya inverter. Nanti kita cek bisa dari lampu backlight, bisa dari inverter. Jadi ada dua kemungkinan ya Mas. Hey there. Subscribe to my Ada channel dua kemungkinan rekan-rekan. and also Jadi press bisa this di bell bagian icon. backlight-nya atau inverter. Inverter itu apa Mas Dodo? Yang untuk menyalakan lampu. Oh jadi ada menyalakan lampu backlight. Ada sebuah rangkaian elektronik yang untuk menyalakan backlight-nya. Itu namanya inverter. Oke, langsung kita bongkar rekan. Kita lepas dulu. Nanti kalau kesetrum lumayan. Yang pertama kita cek bagian inverter itu ini ya. Kurang keras Mas Dodo suaranya. Kurang keras. Yang kita cek ini bagian inverternya yang sebelah sini.
Ini terdiri Ya. dari dioda ini yang untuk menaikkan tegangan. Kemudian ada ini MOSFET-nya, ini yang untuk inverternya. Ini blok IC, ini IC untuk drivernya. Jadi dari IC ini nanti digunakan untuk mendriver rangkaian ini untuk menyalakan lampu ini. Nah ini out ke lampu backlightnya ini. Ya. Nah, yang kita cek pertama kali itu tegangan yang masuk ke sini masuk tidak ini. Oh, tegangan yang ke dioda tersebut ya. Dioda ya. Pak, ini groundnya kita sambung ke sini tidak apa ini. Kita cek dulu groundnya udah nyambung belum yang sini. Ini udah nyambung ya, ini ground ya. Ya. Oke, kita cek dulu, kita tancapkan listrik. Oh ya, sini saya akan ini colokkan ya rekan-rekan. Ya, saya sudah colokkan. Nah, TV dinyalakan dulu. on-kan dulu ini. Ini kalau Panasonic nekannya harus lama ya, biar kedip-kedip dulu hijau. Nah ini baru kita cek tegangan yang masuk ke ini dulu. Nah ini udah masuk 46 volt, ini berarti udah naik ini ke sini. Nah tegangan udah masuk sini, tinggal kita ngeceknya yang outputnya ke sini. Outputnya Nah ini yang ke arah backlight berarti arah ya. backlight. Ini kalau kita lihat ada 36 volt. Coba kita matikan dulu. Biasanya akan naik sesaat kalau ini. Kita matikan, tekan tombol power ya rekan-rekan. Coba kita lihat tegangannya turun dulu ya. Kalau ini mau naik, ini kan input utamanya kan 12 ya. Ini naik dulu. Kemudian setelah dimainkan di inverter, dia akan naik menyesuaikan jumlah lampunya sini. Oh, jadi dia harus membaca data lampunya dulu, Iya. ada berapa lampu. Iya. Kalau model ini kan tegangan out dari inverter ini tergantung dari jumlah lampu backlightnya. Jadi kalau lampunya ada 3 baris, per barisnya ada 7, tinggal nanti kita kalikan satu bijinya ada berapa volt. Oke, kita coba dulu ya, kita nyalakan. Ini outnya naik tidak? On. Sudah on, Mas? Udah hijau. 31 naik 32. Iya, sempat 65 tadi ya. Iya. Nah, ini kalau kita pakai apa? Avometer yang analog kelihatan sekali dia ketika naiknya itu kelihatan. Oh, Ketika simpangan jarumnya. simpangan jarumnya kelihatan sekali. Terlihat. Kalau model ini memang bacanya agak lama sih kalau ini. Iya. Nah, berarti ini sempat naik ke 65. Berarti kesimpulan di blok inverternya ini tidak ada masalah. Iya. Ini permasalahan berarti ada di lampu Di backlight. lampu backlightnya. Kemungkinan ada yang putus kali ini. Oke, kita cabut dulu, Mas. Iya, cabut. Ya, kita udah cabut rekan-rekan, kita bongkar lagi. Buka ya. Cabut, ini kita lepas. Soket-soketnya dilepas semua. Ini yang ke tikon, ke panel juga kita lepas. Kan nanti panelnya kita lepas nanti ya, kita copot ya. Oke, semua kita amankan dulu, kita cabut. Mainboardnya kita lepas dulu. Oke. Ya, biar nggak ganggu, kita lepas sekalian. Ini adalah bagian tikonnya rekan-rekan. Ya. Nah, untuk melepas ini rekan-rekan harus hati-hati karena di sini ada kabel fleksibel ini yang sangat tipis sekali. Jika ini sempat sobek atau terkelupas, maka layar akan rusak. Nah, ini adalah bagian tersulitnya dari melepas panel LCD-nya karena di sini
resiko untuk pecahnya itu lumayan tinggi. Itu sebabnya rekan-rekan untuk penggantian backlight biasanya untuk tarif jasanya sedikit lebih mahal dari perbaikan yang lainnya, karena disinilah letak resiko tertinggi dari pembongkaran panel LCD-nya. Nah, sudah terangkat framenya. Sangat sulit sekali melepasnya rekan-rekan, karena di sini modelnya di flip-flip seperti ini ya, ada klip. Jadi harus hati-hati karena resikonya di pecah LCD-nya ini. Kalau pecah LCD-nya, beli TV baru rekan-rekan. Atau tekniksinya beli TV yang sama, LCD-nya dipindah. Ya. Ini ada bagian frame yang lengket rekan-rekan dengan LCD-nya, jadi harus hati-hati pakai benda plastik yang lembut, yang halus untuk melepas bagian lemnya. Ini ada kayaknya lemnya ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pakai benang. Pekat. Kurang sedikit di bagian ujungnya. Iya, kalau pecah kita beli TV lagi rekan-rekan. Teknisinya beli TV. Lepas. Ya, sudah terlepas. Nah, ini harus hati-hati rekan-rekan. Kalian anak enggak lagi bekas lemnya tadi ya. Kita pasang dulu. Oh, ini bukan lem pakai ini. Lem pakai ini ya. Masih asli. Masih asli. Kita lepas frame untuk bagian reflektornya rekan-rekan. Ya. Lampu backlightnya ternyata pakai 6 kancing, ada 2 batang. Kita ukur ya. Kita buka dulu aja. Oke, kita buka. Kotor. Jadi kalau satu backlight itu 3 volt ya. Kalau yang ini ya Mas Dodo ya. Iya, nanti bisa kita cek menggunakan backlight tester ya. Ada alatnya nanti. Jadi kelihatan. Nah, kalau misalnya nggak punya, pakai multimeter yang analog, pakai skala X1. Nanti kalau 3 volt dia akan nyala per batang, per biji. Kalau yang 6 volt enggak kuat nyala. Pakai skala X1. oh ya, Kita pakai ini ya, ini. Ini adalah backlight tester rekan-rekan. Ya. Kita bisa cek menggunakan ini. Jika rekan-rekan tidak mempunyai alat seperti ini, rekan-rekan bisa menggunakan avometer ya Mas Dodo ya. Iya, yang analog. Yang analog, yang X1-nya, yang kali satunya masih normal. Nah, itu di channel Alpha Teknik sudah ada rekan-rekan cara ceknya. Nah, saya pernah membuat videonya cara cek backlight 3 volt atau 6 volt. Ini ya, kita coba ya. Lampunya, backlightnya ini nyala. Terukur berapa ini Mas? 17. Bentar. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ini. Oh, ini udah lemah ya. Ini kan harusnya per
per bijinya kan 3 volt harusnya, ini Iya. sampai 60 dia baru turun. Baru, nah ini tidak stabil juga 26. Oke, kita coba yang ini. Nah, ini 15,16, kelihatan nggak Mas? Ada yang mati. Oh, ini ada yang mati satu. Ada yang ya. mati satu rekan. Ini ya Mas Dodo Iya. ya. Ini kan sistemnya seri ya. Jadi kalau ada yang mati satu, berarti untuk lampu yang lain dia tidak disuplai tegangan, sehingga yang lain jadi mati. Kemudian di inverter backlightnya akan perintah untuk off, jadi dia tidak mau nyala. Oh. Beda kalau kita pakai tester ini biarpun ada yang mati satu, ini tetap bisa nyala semua. Oh, jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, Mas Dodo ini spesialis di bagian TV LED, sangat berpengalaman. Sudah berapa lama Mas Dodo servis di bagian TV? Untuk bengkelnya kita 2006 awal. Oh, sudah Tapi lama ya. Untuk LED ya baru mulai ada LED itu 2000 berapa ya Mas? 2007. 2008 ya. Itu baru mulai ada. Kalau LED memang sudah lama, cuma boomingnya di antara tahun itu Mas. Oh ya, itu Sampai- pokoknya waktu booming banyak servisan masuk LCD kalau zaman pertama kali itu. Iya. Plasma kemudian LCD. Kalau yang LED baru-baru ya, ini LED ya. Iya. Belum begitu lama. Oh iya. Ini ya. Jadi ini karena ada yang mati satu tadi. Ini kita ganti semua biar awet. Kalau nanti kita hanya ganti yang mati ini saja, nah nanti yang seperti ini yang belum pernah ganti nanti akan gantian mati suatu saat. Iya, karena usianya sudah berbeda rekan-rekan. Ini ada lifetime-nya. Iya. Ada usia pakai, ada masa pakai. Berapa ribu jam harus Ganti ya. Jadi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang mempunyai ide hanya mengganti satu saja. Nah, dipikirkan kembali karena rekan-rekan tahu sendiri untuk resiko pembukaan panel LCD-nya itu sangat beresiko. Jika sekarang mati satu kita bongkar, besok ganti mati satu lagi kita bongkar, maka resiko yang ditanggung terlalu besar. Ini kita ganti semua lebih aman. Awet. Nah, untuk penggantian lampu backlight ini tidak harus sama persis ya teman-teman. Tidak Iya. harus sama. Karena ini kan intinya, ini kan fungsinya hanya untuk penerangan ya. Jadi untuk menerangi LCD-nya, untuk menerangi panel atau layarnya supaya gambarnya kelihatan dari depan. Kayak sistem HP itu loh, itu kan Iya. ada lampunya, ada yang dari samping, ada yang dari belakang kalau yang model lama. Nah, ini kita pakai yang universal. Yang penting sifatnya dia nyebar. Jadi nanti bisa dari seluruh layar ini bisa kena sinar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari lampu backlight yang benar-benar berkualitas, yang sudah teruji, yang awet ya, terutama yang sudah biasa kita pakai. Kalau saya biasa memakai ini keluaran dari LG Innotek. Ini punyanya LG nih, orinya 55in. Kalau kita lihat ini tipenya 55UM73 ini. Iya. Nah, ini backlight untuk TV LED LG 55in. Iya. Nah, ini dijual umum ya, tapi juga di toko-toko tidak ada, tapi kita pesennya ada channel sendiri. Ini kita stoknya pakai ini, dan ini terbukti untuk penggantian TV 32in paling aman pakai ini. Kita berani garansi 3 bulan. Wow. Nah, kita garansi 3 bulan kalau dari tempat saya. Dan belum ditemukan kalau di bawah 3 bulan ada yang mati, belum pernah. Kemudian ini kalau rekan-rekan mungkin pernah lihat TV yang 55in LG itu gambarnya agak kebiruan. Itu sebenarnya permasalahan dari lampu ini. Lampu yang dipakai ini. Memang kelebihan dari lampu ini jarang putus teman-teman. Jadi jarang putus, ya. Tidak kayak yang ini tadi kan putus ya. Ya, ada yang mati tadi ya. Karena putus, yang lain tidak kena tegangan kan. Ya. Nah, kalau yang ini jarang putus. Kelebihannya itu. Kalau sudah mendekati usia pakai, maksudnya sudah lama dipakai, dia tidak putus, dia tidak mati, tapi berubah warna menjadi kebiruan ya. Ya. Nanti gambar di TV-nya kelihatan agak biru. Ya. Itu karena ini sudah lifetime-nya sudah mendekati mati.
Tapi ini awet, ini jarang sekali ini sampai putus, belum pernah putus malah. Oh ya, Ini- jadi ada kelebihannya di situ Iya. rekan-rekan. Sehingga untuk dimasukkan ke TV Panasonic aman sekali. Ini cukup satu TV kita pakai satu batang karena ini sifatnya nyebar ya ini. Iya. Sinarnya nyebar terang sekali. Bisa dilihat perbandingannya rekan-rekan untuk Nah, ini mata ininya. Mata kodoknya. mata kodoknya atau ini kancingnya. Nah, apa ya namanya? kancing. Kancing. Reflektor ya. Reflektor ya, ya maksud saya reflektor itu. Nah, ini berbeda sekali ya, lebih Dia besar. menyebar kanan kiri. Jadi kita cuma pakai satu aja, Mas. Pakai satu. Sudah terang sekali nanti. Nah, ini cara modifnya rekan-rekan, kita akan pakai satu saja ya. Ini kalau bisa ditempel langsung ke bodi ya. Iya. Ini supaya panasnya yes. ini langsung masuk ke bodi. Iya. Apalagi ini kan bodinya terlihat terbuat dari ini kan. And also Terbuat press dari this seng, bell ya. icon. Ini nanti akan menyalurkan panas lebih bagus. Jadi backlightnya lebih awet kalau lebih panas, Iya. lebih apa? Panasnya tersalur. Iya. Kemudian ini lampu kabel ya, ini langsung kita solder ke sini aja. Ini kan ada nyampe, kita sambung boleh, ini kita sambung. Langsung disambung Iya. ke positif dan negatifnya. Iya. Awas jangan terbalik ya rekan-rekan Ya, ya. ini ada positif negatifnya ini. Ini ada dioda pengaman, misalnya kita salah nyambung, yang kalah nanti diodanya ini. Diodanya Ya, akan ya. putus. Ya. Ini sebagai pembatas arus. Ya. Oke. Untuk lemnya ini boleh pakai lem bolak-balik biasa ini. Double tip ya. Double tape ya, double tape. Kalau nggak ada, kalau saya biasa pakai lem ini. Nah, ini double tape yang ini. Iya. Isolatif, serat kuat sekali ini. Ini isolasi tahan panas ya. Ini kita solder aja nggak mempan ini. Ini Oh, jangan takut leleh. nggak bakal meleleh. Tidak bakal meleleh ini. Ini seperti ini ya. Kemudian untuk lubangnya, karena lubangnya beda, nah seperti ini kita buat lubang yang baru. Oh, kita harus buat Iya. lubang yang baru rekan-rekan. Buat lubang baru. Karena ini kan sifatnya yang penting sinar nyebar ya, karena yang penting kan fungsi dan awet. Pengennya awet, murah, tidak rusak lagi. Kan seperti itu. Syukur-syukur sampai bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun tidak rusak lagi. Sampai anak cucu. Nggak usah beli TV lagi. Kita beri lubang ya. Kalau itu caranya bisa diplastikin rekan-rekan. Pakai ini juga boleh pak, lubang pakai solder. Atau mungkin kalau teman-teman misalnya nggak mau lubang seperti ini, ditaruh di atas frame ini nggak apa-apa teman-teman. Oh iya, jadi Ditempel di atasnya. ditempel di atas frame-nya ini. Tapi nggak ya masalah. kelemahannya tidak panas tidak langsung tersalurkan ke bodi teman-teman. Jadi ke plastiknya dulu. Iya, iya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi bisa juga ditaruh di atasnya. Di atasnya ya. Tergantung modelnya. Kalau yang model bawahnya atau framenya plastik, kita taruh di atasnya aja nggak apa-apa. Karena kita taruh di bawah pun nggak pengaruh kan. Iya. Kalau ini besi kan kita taruh di bawah biar lebih maksimal. Kan ada yang frame-nya Nggak, aluminium seperti ini. Maksudnya? Frame frame-nya ini. Oh, frame-nya ya. Oh Body, ya, body body. TV-nya kan ada yang plastik seperti Polytron, itu kan plastik mas. Oh ya. Jadi itu kita taruh di atas atau di atas frame atau di bawah nggak masalah, sama aja kan bahannya plastik itu. Oh iya ya. Polytron kita taruh di atasnya aja nggak apa-apa, aman. Ini kalau yang body besi seperti ini, seng seperti ini kita taruh di bawah lebih bagus. Untuk lubang silahkan berkreasi, bisa pakai solder atau bisa mungkin di Gunting. pakai gunting yang bagus, yang rapi. Kalau saya biasanya saya pakai gunting rekan-rekan. Iya. Lebih rapi ya. Nggak rapi malahan. Rapi. Kalau saya malah seneng. Karena gunting sulit sekali manuvernya untuk bikin lubang seperti ini, untuk bulat sempurna seperti ini. Kalau solder mungkin lebih bagus. Kalau Soalnya gunting lebih sulit. enak. Tapi kan sayang mata soldernya kan. Kalau saya mata solder ya nanti rusak, Beli lagi. beli lagi. Iya. Kalau untuk kerja, kalau kecuali untuk mainan. Iya.
ini ya, seperti ini. Kemudian keuntungan kita beri lubang seperti ini apa? Misalnya rekan-rekan pakai double tape, nah double tape-nya kualitasnya kurang bagus. Nah, kalau rekan-rekan tempelkan di atas ini, kemudian double tape-nya kurang bagus kan, bisa kena jatuh panas, ya? bisa lepas. Nah, kan lepas karena lampunya di bawah sini kan nanti yang sana jadi gelap. Oh, Nah, ya kalau seperti ini misalnya tertahan satu ya? kan masih tertahan ini Mas. Oh, Nah, iya. tertahan lubang-lubang ini loh Mas. ya. Nah itu. Tapi kalau double tape-nya bagus, tidak masalah mau taruh di atas, tidak mungkin jatuh kan. Ya. Wah, saya dapat ilmu baru lagi. Nih seperti ini ya, ini tinggal kita baut biar lebih rapi lagi. Mana bautnya tadi? Nah ini. Dua ini. Oke, sudah rapi. Kita coba dulu ya. Kita tes dulu Ya, rekan-rekan. kita tes. Kita pasang mesinnya. Tidak usah pakai layar, tidak apa-apa ini. Karena kita mau nyoba BL-nya aja nih. Ya, jadi nggak usah pakai layarnya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya. Kalau Panasonic bisa tanpa layar, tapi kalau teman-teman nyoba yang punyanya Sony atau Sharp tidak bisa. Harus pakai layar ya. Kalau Sharp ada yang beberapa yang bisa, tapi ada yang protek. Tapi kalau Sony yang untuk model LED tidak bisa, dia akan kedip-kedip protek. Tapi kalau Panasonic, Polytron dan kawan-kawannya mau, masih bisa. Coba ya. Oke, siap. Mas Dodo, kita akan colokkan ya. Ya, kita lihat lampu ini. Sudah colokkan, lalu lihat indikatornya Merah ya. merah. Pencet. Ya, pencetnya lama kalau Panasonic. Tekan lama di powernya. Nah, kalau pakai remote tinggal gitu. Atau pakai remote-nya kalau punya rekan-rekan. Nah, itu nyala ya. Nah, oke, kita lihat lampu backlight-nya. Kita intip dari bawah, menyala terang sekali. Terang sekali ya. Ya, Kita cek tegangan outnya ya teman-teman. Tegangan inverternya berapa? Kita lihat. Oh ya. Tadi kita pakai lampu ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini pakai lampu 8 kancing. Per kancingnya ini 6 volt ini teman-teman. Jadi 8 kali 6 berapa itu? 42. 8 kali 6 48. iya, iya. Saya nggak bisa ngitung rekan-rekan. 48. Nah, ini kita cek. Ini harusnya keluarnya maksimal 48. Maksimal ya. Lebih bagus di bawahnya biar lampunya awet. Kita coba ukur berapa. Bentar. Oke. Berapa, Mas? 48,1. Ya, Sudah pas itu sebenarnya Pas ya. Nah, 48,0. 0 sekarang ya. Oke. Berarti Tapi kalau sudah pas ya. Sudah pas. Tapi gini. Lampu backlight ini kan per bijinya kan 6 volt. Ya, Maksimal ya. maksimal Maksimal ya. 6 volt. Kalau kita suplai 6 volt kan ya normal nyala terang. Tapi kan kalau dari segi keawetan, kalau saya mending kita turunkan tegangannya. Tegangannya kita turunkan ya. Jangan terlalu mepet ya. Jangan maksimal. Jangan terlalu maksimal. Jadi kita beri per lampu karena ini 48 ya. Jadi kita turunkan menjadi di bawahnya lah 44 atau 45. 45 masih bisa ya. 45 nanti terangnya masih terang sekali. Masih terang tetapi Lampu lebih awet. lampu lebih awet. Oh, karena kerja tidak maksimal. Jadi untuk menurunkan tegangan dari 48 ke 45 tidak terlalu signifikan mengurangi intensitas cahayanya ya rekan-rekan ya. Jadi nggak masalah, tetap terang. Ini kalau kita pakainya 48 volt, terang sekali nih malam Mas.
terlalu terang. terlalu terang. Oh iya. Karena Jadi ini kita biasa dipakai turunkan. di 55in ini. Nah, untuk cara menurunkannya, Nah, ini. nah kita akan Ini ya, cari tahu. yang kita akali itu, yang kita modif ini kan di bagian inverternya ini teman-teman. Ini kita lihat kalau yang Panasonic ini kan ini positif ya, ini positif, ini negatif. Ya, positifnya Nah. yang merah. Nah, positifnya merah, ini yang putih, ini yang negatif. Nah, ini kita cari yang jalur ke negatif ini biasanya kan dihubungkan dengan resistor. Ya. Nah, yang ke ini dihubungkan dengan resistor menuju ke ground ya, ke groundnya elko ya. Nah, ini kita resistornya biasanya ada beberapa yang di paralel. Nanti kita lepas beberapa resistor supaya nilai resistor lebih besar. Kalau Panasonic ini teman-teman, ini di bawah dioda ini kelihatan enggak Mas? Ini ada R berjajar 4 ini. Iya. Kelihatan ya? Coba saya lepas dulu aja Mas. Ya. Terlihat ada 4 rekan-rekan. Ini Kita cabut dulu Oke, aja cabut dulu, supaya nanti takut kesetrum Mas. ya, kalau kesetrum rasanya enak. Oh ini ya, ini ada 4 ya teman-teman. Iya. Ini 4. Ada 4 resistor di bagian situ. Ukurannya Berapa ini? 470 ohm di paralel menjadi di paralel 4 buah. 4 buah. Ya. Nah, ini kita kurangi karena kalau 4 buah kan berarti dia nilainya lebih kecil ya, dari Lebih 470 dibagi 4 ya. Ini kita kurangi, kita coba kurangi 2 dulu, nanti kita ukur outnya jadi berapa. Ya. Ini rekan-rekan Oke. berarti harus mengetahui teknik dasar elektronika, rangkaian resistor seri dan paralel itu bagaimana menghitungnya. Nah, Jadi kita lepas 2 supaya nilai resistornya menjadi lebih tinggi ya, ya. lebih besar. Kita lepas 2 ya teman-teman. Untuk cara melepasnya, kasih aja tenol yang banyak rekan-rekan di bagian resistornya itu. Tapi nanti setelah itu ya harus dibersihkan ya rekan-rekan dengan ujung solder rekan-rekan agar tidak kotor dan short. Nah, ini sudah kita lepas 2 ya. 2. Bentar ini masih sisa tenol tertinggal. Nah, sisa tenolnya dibersihkan rekan-rekan. Tertinggal. Dah hilang 2 ya Mas. Ya, jadi kita lepas resistornya Kita lepas 2. Di bagian inverternya di bawah dioda ada 4 buah resistor yang dipasang secara paralel. Kita buang 2 buah untuk menaikkan nilai resistornya sehingga tegangan untuk Ke lampu backlightnya turun ya. Kita coba dulu. Kita akan colokkan. Kita ukur dulu outnya berapa. Saya sudah colokkan dan nyalakan TV-nya tentu saja karena kita akan mengukur tegangannya. Udah nyala ya? Nah, udah nyala rekan-rekan. Kita Kita ukur tegangannya. Sekarang ada 47,9 46,9 ya, sekitar 47 ini. sudah turun ya? Sudah turun, awalnya 48 turun 1 volt ya. Iya 1, kalau mau turun lagi kita kurangi lagi. Kita kurangi resistornya lagi. Iya biar lebih awet lagi. Kita kurangi 1 lagi ya teman-teman. Kita kurangi 3. Iya. Kalau dikurangi 4, kita enggak. ganti resistornya. Iya kita ganti resistornya, tapi lebih repot toh. Iya. Lebih enak ini. Lebih enak nyopot aja rekan-rekan. Iya. Karena di situ tetap harus ada resistornya ya, Mas. Iya harus ada. Enggak nyala lampunya. Iya. Jadi kalau dilepas semuanya kita harus Nggak ganti bisa. resistor. Harus ada R-nya ini. Oke, udah kita lepas 3. Kita coba. Mas. Berarti hanya ada 1 resistor di situ rekan-rekan, ukurannya 470. Iya. Iya, Mas ya. 470 ohm. Oh, 470 ohm. Iya, 47 R47 volt. Oke, urung on. Kita nyalakan lagi rekan-rekan. Ya, TV sudah menyala, backlight menyala, kita ukur tegangannya lagi. Ya ini Ya, sekarang jadi 44,7 ya. Ya sekitar ya katakanlah 45 lah. 45 ini ya. Berarti seperti apa yang dikatakan Mas Dodo di awal tadi,
Iya, kita buat sekitar 45 itu kalau kita bagi 8 lampu ya. Iya. Itu berapa itu? Satu lampunya kan hanya 5 lebih sedikit aja. Iya, dapat 5 lebih sedikit saja. Lampu lebih Awet. lebih adem. Nah, jadi itu caranya rekan-rekan agar backlightnya awet. Karena ini khusus untuk Panasonic ini banyak sekali keluhan teman-teman itu kalau ganti nggak pernah awet teman-teman. Iya. Nggak pernah awet. Mau diganti yang model apapun biasanya cepat mati. Iya. Itu untuk Panasonic. Oh, saya dapat ilmunya. Makanya saya pernah ganti itu nggak Iya. sampai berapa bulan sudah mati. Iya, ini karena memang Panasonic ini dia tegangannya tinggi, terus panas sekali nih lampunya. Kalau yang Panas ya. Kalau yang asli ya. Oh, iya, Oh, kalau ini dingin ya. ini, apalagi udah kita turunkan tegangan lebih Oh, tinggi iya. lagi. Oke, kita sudah berhasil. Berarti kita akan kembalikan lagi Pasang ya. seperti semula. Pasang. Untuk pemasangannya sangat mudah sekali, seperti saat kita membongkar. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali membongkar, lebih baik memfoto atau memvideokan proses pembongkarannya agar pengembaliannya tidak salah pasang, Tempat. tidak salah tempat. Karena ada teman-teman yang ini malah taruh di atas aja. Iya. Beberapa kali nemu masuk ke bengkel itu Terbalik. kertasnya malah di atas. Untung layarnya tidak pecah. Iya. Kalau pecah beli TV lagi. Iya. Karena kalau untuk penggantian panel LCD-nya sangat mahal sekali ya Mas ya. Juga Iya. kalau di daerah, terutama di daerah tengah seperti ini ya, yang letak geografisnya tengah seperti Klaten dan sekitarnya, jauh dari kota pelabuhan, sulit sekali mencari Mana ya? panel ya. Tapi di tempat ada Mas. Oh, ada toh? Kalau pesan silahkan aja. Nah, Untuk terutama 32, 24. 32 dan kalau ukuran besar harus order dulu. harus order. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai permasalahan di panelnya bisa. Pecah misalnya, Ya. pecah itu kita ada stok itu. Oke. Baru Mas. Jadi Kalau saya kan mah nggak punya. ya, baru ya rekan-rekan ya. Jadi malah Mas Dodo ini jadi punya LCD ya. Oke, kita akan kembalikan panel LCD-nya. Pasangnya hati-hati, jangan sampai numpang di frame ya. Iya. Harus pas di lubangnya. Jadi kalau saya goyang-goyangkan dulu rekan-rekan. Iya. Kegeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, Numpang kalau sampai numpang sini kita tutup, pecah nanti. iya. Maksudnya numpang rekan-rekan tahu nggak? Bahasa Numpang itu tidak pas dengan frame-nya, jadi posisinya Di di atasnya. atasnya. Maklum orang Jawa Mas. Ya, Di bahasanya ya campur aduk. campur aduk. Ya, digoyang-goyang ya rekan-rekan ya. Ya pas. Nah, kalau sudah pas, tandanya rekan-rekan sentuh seperti ini, bagian ujungnya tidak ada yang lebih tinggi dari frame-nya ini. Mantap ya. Tinggal kita tutup dan kembalikan seperti semula, lalu kita akan tes bagaimana hasilnya. Oke. Ya, kita pasang ya. Tinggal kita coba. Sudah terpasang semua, tinggal kita coba. Ya, Kita pasang. nyalakan ya. Oke. Nah, kita nyalakan. Lampu hijau. Nah, ya. Ya, lampunya sudah menyala. Ya, sudah muncul gambarnya rekan-rekan. Ya. Nah, kita kasih antena. Kok terbalik rekan-rekan? Gambarnya jadi terbalik. Enggak, ini cuma TV-nya yang kita balik. Jadi jangan khawatir. Nah, karena nggak pakai antena ya sini ya Mas ya. Ini hanya masalah antena saja. Tapi intinya kita sudah bisa memperbaikinya.
Nah, ini baru nggak terbalik. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti itu kita sudah bisa memperbaiki TV LED Panasonic yang keluhannya backlightnya mati, jadi ada suara tidak ada gambar, dengan cara modifikasi backlight ya Mas Dodo ya. Ini backlight yang asli, kita modifikasi dengan backlight seperti ini. Ini tegangannya berbeda, ini 3 volt, yang ini 6 volt, tetapi bisa dipakai karena kita sudah modifikasi. Oke, jadi seperti itu ya Mas Dodo ya. Iya. Kita sudah berhasil. Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama channel Idola Service dan Alfa Teknik, servis elektronika rumah tangga. See you, bye-bye.